Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan memberikan gambaran atau memaparkan materi yang berjudul Asas Pendidikan. Sebelumnya perkenalkan kembali kami dari kelompok 5 yang beranggota 5 orang. Yang pertama saya sendiri Asmiana, yang kedua Akbar, yang ketiga Desta, yang keempat Kamaludin, dan yang kelima Dinar. Masing-masing individu akan memaparkan materi. Poin A, asas semesta menyeluruh dan terpadu, dan poin B, asas pendidikan sepanjang hayat akan dijelaskan oleh saya sendiri Asmiana. Kemudian poin C, asas tanggung jawab bersama akan dijelaskan oleh Dinar. Selanjutnya poin D, asas manfaat adil dan merata akan dijelaskan oleh Akbar. Poin E, asas Tuturi Handayani, dan F, asas kemandirian dalam belajar akan dijelaskan oleh Kamaludin. Dan yang terakhir poin G, alam berkembang jadi guru akan dijelaskan oleh Desta. Di sini berhubung Kamaludin tidak mengikuti Zoom, jadi materi akan dihandle oleh Desta untuk poin E dan F. Pengertian asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan, khusus di Indonesia. Terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dan merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut bersumber dari kecenderungan umum pendidikan di dunia maupun yang bersumber dan pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah upaya pendidikan di Indonesia. Poin A, asas semesta menyeluruh dan terpadu. Nah, maksud asas semesta menyeluruh dan terpadu itu apa sih? Di sini semesta itu maksudnya pendidikan yang diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh itu maksudnya pendidikan harus mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Dan terpadu itu artinya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Asas semesta menyeluruh dan terpadu yang berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan, dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Anak berkebutuhan khusus atau ABK mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan anak normal. Hal tersebut dapat dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 tentang hak dan kewajiban warga negara, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK ini. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khususnya yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa mewujudkan pada ketidaksempurnaan mental, emosi, ataupun fisik. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masing-masing anak. Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di sekolah luar biasa atau disebut dengan SLB sesuai dengan khususnya masing-masing. Pendidikan luar biasa adalah merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelalaian fisik, emosi, mental, sosial, tetapi memiliki potensi kecerdasan, bakat istimewa. Selain itu, pendidikan luar biasa
juga berarti pembelajaran yang dirancang khususnya untuk memenuhi kebutuhan yang unik dari anak kelainan fisik. Pendidikan luar biasa sesuai apabila kebutuhan siswa tidak dapat diakomodasikan. Dalam program pendidikan umum, secara singkat, pendidikan luar biasa adalah program pembelajaran yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan unik dan individu siswa. Kemudian poin B, asas pendidikan sepanjang hayat. Artinya, setiap manusia diharapkan untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya. Dan di lain pihak, masyarakat dan pemerintah diharapkan agar dapat menciptakan situasi yang menantang untuk belajar. Pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan yang harus. Di sini ada 5. Yang pertama, meliputi seluruh hidup setiap individu. Yang kedua, mengarah kepada pembentukan, pembaruan, peningkatan, dan penyempurnaan. Secara sistematis, pengetahuan, keterampilan, dan setiap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran dari setiap individu. Kemudian D, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. Dan yang terakhir, mengakui kontribusi dan semua pengaruh pendidikan yang mungkin termasuk yang formal, non-formal, dan informal. Kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang dengan diimplementasi dengan memperhatikan 2 dimensi. Nah, dimensi yang pertama yaitu ada dimensi vertikal, dan yang kedua di sini ada dimensi horizontal. Dimensi vertikal itu apa sih? Nah, dimensi vertikal dari kurikulum sekolah yang meliputi di samping keterkaitan dan kesenambungan antar tingkat persekolahan, harus pula terkait dengan kehidupan peserta didik di masa depan, termasuk dimensi vertikal. Di antaranya di sini ada 7. Yang pertama, keterkaitan antara kurikulum dan masa depan peserta didik. Yang kedua, kurikulum dan perubahan sosial kebudayaan. Yang ketiga, perancangan kurikulum berdasarkan suatu kronologis. Kemudian yang keempat, keterpaduan bahan ajaran, organisasian pengetahuan. Yang kelima di sini ada menyiapkan untuk memikul tanggung jawab. Yang keenam, pengintegrasian dan pengalaman yang telah dimiliki peserta didik. Dan yang terakhir, dapat melihat kemanfaatan yang akan didapat dengan tetap mengikuti pendidikan. Yang kedua, di sini ada dimensi horizontal. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yakni keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Di sini ada 3. Yang pertama, kurikulum sekolah merefleksi kehidupan di luar sekolah. Yang kedua, memperluas kegiatan sekolah belajar luar sekolah. Dan yang terakhir, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan belajar. Kemudian poin C akan dilanjutkan oleh Dinar. Poin D akan dilanjutkan oleh Akbar. Asas manfaat adil dan merata. Asas adil dan merata berarti bahwa negara Korea Selatan dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang tanpa memandang suku, agama, golongan, dan status sosial ekonomi. Asas itu harus dibawahi pentingnya pendidikan yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Pendidikan harus memberikan manfaat yang setara bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.
Pendidikan juga harus menjamin akses yang adil dan merata bagi semua. Menurut John Dewey, seorang ahli pendidikan, menekankan bahwa pendidikan harus relevan dan bermanfaat bagi kehidupan yang nyata. Siswa asas ini merupakan memastikan setiap individu memiliki akses yang adil terhadap pendidikan tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, atau budaya. Contohnya program KIP Kartu Indonesia Pintar yang memungkinkan anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Asas ini juga terlihat dari upaya distribusi guru di daerah terpencil untuk menjamin pemerataan pendidikan. Ya, poin D akan dilanjutkan oleh Akbar. Asas tanggung jawab bersama. Asas tanggung jawab bersama ini menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru atau sekolah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat, orang tua, siswa, pemerintah, dan masyarakat luas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung keberhasilan pendidikan. Menurut Jajar Dewantara, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau guru saja, tetapi seluruh masyarakat berperan dalam mendidik anak-anak. Orang tua adalah pendidik pertama di rumah. Sekolah menjadi pendidik formal dan masyarakat sebagai lingkungan sosial turut mendidik dalam bentuk perilaku dan karakter. Contohnya program orang tua asuh yang mengajak orang tua berkolaborasi dengan sekolah dalam mendampingi anak belajar, atau pemerintah yang menyediakan kebijakan pendidikan gratis melalui dana bos atau bantuan operasional sekolah. Kemudian poin E, asas Tutpuri Handayani. Asas ini merupakan semboyan pendidikan di Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa. Artinya, guru berperan sebagai pengarah dari belakang, memberi kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan bertindak secara mandiri. Guru lebih berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Semboyan ini berasal dari KI Hajar Dewantara yang berarti mengikuti dari belakang sambil memberikan dorongan. Guru seharusnya tidak terlalu mendikte, tetapi memberi ruang agar siswa dapat belajar mandiri dan kreatif. Sebagai fasilitator, guru menciptakan ruang dan mendukung pengembangan potensi siswa. Contohnya pendekatan pembelajaran berbasis proyek, di mana si siswa didorong untuk memecahkan masalah secara mandiri, sementara guru memberikan bimbingan secara tidak langsung. Poin F, asas kemandirian dalam belajar. Asas ini menekankan pentingnya menambah kemampuan seorang siswa untuk belajar secara mandiri. Siswa didorong untuk aktif mencari pengetahuan, memecahkan masalahnya sendiri, dan mengembangkan potensi dirinya. Menurut Paulo Freire, siswa harus menjadi subjek pembelajaran yang aktif, bukan objek yang hanya menerima informasi. Kemandirian dalam belajar menekankan bahwa siswa harus dilatih untuk mencari pengetahuan secara mandiri dan berpikir kritis. Contohnya, pembelajaran daring atau blended learning yang memungkinkan siswa mengatur waktu untuk cara belajar mereka sendiri dengan guru hanya sebagai pembimbing atau hanya support. Lalu poin G, alam tak kembang jadi guru. Asas ini bermakna bahwa alam semesta dengan segala isinya dapat menjadi sumber belajar yang kaya. Pendidikan tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tapi juga dapat dilakukan di alam bebas melalui interaksi dengan alam. Siswa dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif dalam dirinya. Prinsip ini berasal dari falsafah Minangkabau yang menekankan bahwa alam dan kehidupan sehari-hari bisa menjadi guru terbaik dalam siswa. Ivan Illich juga menekankan konsep schooling yang menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya berasal dari ruang kelas, tapi dari interaksi dengan dunia sekitar atau lingkungan sekitar. Contohnya konkret adalah pembelajaran
berbasis alam seperti ekowisata, di mana siswa mempelajari ekosistem sambil berinteraksi langsung dengan lingkungan melalui kegiatan di alam. Siswa belajar dari pengalaman nyata. Jadi kesimpulan dari poin A sampai poin G itu adalah asas pendidikan atau asas-asas pendidikan merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Prinsip-prinsip ini mencakup tanggung jawab bersama, keadilan, kemandirian, relevansi, dan pendidikan holistik. Tujuannya adalah menciptakan individu yang cerdas, berkarakter, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 5. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.